selamat datang di video presentasi kami dengan topik fasilitas industri kefarmasian berdasarkan regulasi nasional. Dalam video ini kami akan membahas fasilitas produksi sistem farmasi, surat izin tenaga kerja kefarmasian, dan juga pasal 7-13 PP nomor 51 tahun 2009. Selain itu, kami juga meninjau CPOB, CPOTB, CPOB di rumah sakit, hingga CPOB sel dan jaringan, dan diakhiri dengan studi kasus penerapannya. Menarik banget ya? Kalau kalian udah nggak sabar, yuk langsung aja masuk ke materinya. Selamat menyaksikan! Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pekerjaan kefarmasian yang tercantum dalam nomor 51 tahun 2009. Untuk pembahasannya, saya akan membahas tentang pasal 7 dan pasal 8. Untuk pasal 7 dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Artinya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengendalian mutu, penyimpanan, distribusi maupun pelayanan obat tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dan izin di bidang kefarmasian. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat, serta melindungi masyarakat dari risiko kesalahan dalam penanganan produk farmasi. Selanjutnya untuk pasal 8 di sini menegaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian wajib memenuhi ketentuan izin dan standar profesi. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin kerja sebagai bukti legal untuk dapat bekerja di fasilitas produksi, distribusi, ataupun pelayanan kefarmasian. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian juga harus mengikuti standar profesi dan kode etik agar mutu pelayanan tetap terjaga dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas produk sedia farmasi dalam pasal ini dijelaskan bahwa fasilitas produk sediaan farmasi untuk beberapa jenis industri, yaitu ada 4: industri farmasi, bahan baku, obat tradisional, dan kosmetik. Di dalam industri farmasi ini tempat memproduksi obat modern atau sintetik. Di dalam industri bahan baku memproduksi bahan aktif yang digunakan untuk membuat obat. Lalu di industri obat tradisional menghasilkan jamu, obat herbal standar atau fitofarmaka. Di industri kosmetik memproduksi produk kecantikan yang akan digunakan oleh masyarakat. Persyaratan fasilitas produksi, di mana persyaratan fasilitas produksi ini memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi, pengawasan mutu, keamanan, dan khasiat produk. Lalu ada kehadiran apoteker memastikan bahwa setiap tahap produksi dilakukan sesuai standar kefarmasian. Lalu yang kedua ada memenuhi standar mutu produksi. Industri wajib menerapkan standar mutu seperti CPOB atau cara pembuatan obat yang baik untuk obat modern. Lalu yang kedua ada CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk obat tradisional. Yang ketiga ada CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik untuk kosmetik. Tujuan dari persyaratan fasilitas produksi ini yaitu agar produk yang dihasilkan terjamin kualitas dan keamanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 11. Yang pertama, dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 harus menetapkan standar prosedur operasional. Yang kedua, standar operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12, pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13, tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Selanjutnya, fasilitas produksi sediaan farmasi. Jadi, fasilitas produksi merupakan tempat atau sarana yang digunakan untuk
untuk membuat sediaan farmasi meliputi obat dan bahan aktif, vaksin dan produk biologi, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Di mana fasilitas ini mencakup bangunan, peralatan, tata letak ruangan, dan sistem pendukung yang menjamin agar proses pembuatan berjalan aman, efisien, serta menghasilkan produk bermutu tinggi. Tujuan dari fasilitas produksi sediaan farmasi dibangun yaitu untuk menjamin bahwa setiap produk farmasi yang dihasilkan aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari CPOB. Jadi, fasilitas produksi ini wajib memenuhi prinsip CPOB atau cara pembuatan obat yang baik untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi produk. Yang pertama yaitu ada tata letak atau layout. Dirancang agar alur bahan, personel, dan produk tidak saling bersilangan, memisahkan area bersih dan kotor, serta steril dan non-steril, mudah dibersihkan dan dipelihara juga. Selanjutnya ada sanitasi dan hygiene. Fasilitas harus memiliki program sanitasi rutin, termasuk pembersihan ruangan, peralatan, dan pakaian pekerja. Personel juga wajib menjaga kebersihan diri sebelum masuk area produksi. Selanjutnya ada lingkungan terkendali, di mana tersedia ruangan khusus untuk pengujian bahan baku, produk antara, dan produk jadi. Semua proses dan hasil uji agar memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan. Yang terakhir itu ada kontrol mutu atau quality control. Jadi dilengkapi sistem pengatur udara atau HVAC, suhu, kelembaban, dan tekanan agar lingkungan produksi tetap stabil. Serta diperlukan juga zona kebersihan atau cleaning room sesuai kelas A sampai D, tergantung jenis produk. CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Per BPOM nomor 34 tahun 2018, yaitu cara pembuatan obat yang baik berdasarkan per BPOM nomor 34 tahun 2018 adalah pedoman yang wajib diterapkan oleh industri farmasi untuk memastikan setiap obat yang diproduksi memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang terjamin. CPOB mencakup seluruh aspek proses produksi, mulai dari sistem mutu, personalia yang kompeten, bangunan dan fasilitas yang memenuhi standar higienitas, penggunaan peralatan yang terpelihara, hingga dokumentasi yang lengkap dan akurat sebagai bukti keterlacakan setiap tahap produksi. Selain itu, CPOB juga menekankan pentingnya pelaksanaan inspeksi diri secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam sistem mutu perusahaan. Dengan penerapan CPOB secara konsisten, industri farmasi diharapkan mampu menghasilkan produk obat yang aman dikonsumsi, memiliki kualitas yang stabil, serta memenuhi persyaratan regulasi nasional dan internasional. Baik, selanjutnya CPOB persyaratan fasilitas, yaitu meliputi ruang produksi harus memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang tinggi, serta dipisahkan dengan jelas antara area kotor dan bersih untuk mencegah kontaminasi silang. Tata letak fasilitas harus dirancang dengan sistem alur yang jelas, baik untuk pergerakan bahan baku, produk antara, maupun personal agar proses produksi berjalan efisien dan aman. Selanjutnya, fasilitas dan peralatan produksi wajib dilakukan perawatan dan kalibrasi secara berkala untuk menjamin keakuratan dan konsistensi mutu produk. Selanjutnya, setiap fasilitas produksi obat harus memiliki sertifikat CPOB dari BPOM sebagai bukti bahwa standar mutu keamanan dan kelayakan sesuai ketentuan
ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, nomor 25 tahun 2021. Cara pembuatan obat tradisional yang baik CPOTB berdasarkan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2001 diterapkan pada industri obat tradisional dan suplemen herbal. Penerapan CPOTB bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memiliki keamanan, khasiat, dan mutu yang konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku alami hingga proses produksi dan distribusi. Dengan penerapan standar ini, industri diharapkan mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan, mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, per BPOM nomor 25 tahun 2021 berperan penting dalam menjamin bahwa produk obat tradisional dan suplemen herbal yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, bermutu tinggi, konsisten, dan sesuai persyaratan ilmiah. Selanjutnya ada persyaratan fasilitas CPOTB yang sesuai dengan BPOM nomor 25 tahun 2021. Yang pertama ada ruang produksi higienis. Yang pertama ada area produksi harus dirancang agar mudah dibersihkan dan mencegah kontaminasi silang. Yang kedua ada harus memiliki sistem ventilasi, pencahayaan, dan pengendalian suhu yang sesuai dengan jenis produk. Yang ketiga ada peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan itu harus terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan bahan obat dan mudah disterilisasi. Yang kedua ada dokumentasi batch dan pengawasan mutu. Pertamanya ada setiap batch produksi wajib didokumentasikan secara lengkap meliputi bahan baku, proses pembuatan hingga hasil akhir. Yang kedua ada pengawasan mutu dilakukan di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan, proses produksi hingga produk jadi. Yang ketiga ada catatan mutu harus disimpan untuk keperluan audit dan penelusuran produk atau traceability. Yang ketiga itu ada sertifikasi CPOTB wajib diperpanjang berkala. Yang pertama ada sertifikat CPOTB diterbitkan oleh BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah fasilitas memenuhi semua persyaratan. Yang kedua ada sertifikat memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang secara berkala melalui inspeksi ulang. Yang ketiga ada perpanjangan sertifikat memastikan bahwa fasilitas masih memenuhi standar mutu, keamanan, dan kebersihan. Selanjutnya ada CPOB di rumah sakit per BPOM nomor 12 tahun 2022. Yang pertama ada penerapan di rumah sakit. Peraturan ini berlaku bagi rumah sakit yang memproduksi obat sendiri, terutama ada radiofarmaka atau obat radioaktif untuk diagnosis atau terapi. Yang kedua ada obat sitostatika atau obat steril atau obat khusus lainnya yang dibuat untuk kebutuhan internal pasien rumah sakit. Yang kedua ada ruang lingkup. Penerapan CPOB di rumah sakit mencakup 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada pengolahan atau produksi, meliputi proses pembuatan bahan awal menjadi bentuk sediaan obat jadi, misalnya larutan radiofarmaka. Harus dilakukan di fasilitas yang memenuhi standar kebersihan, validasi, dan keamanan. Yang kedua ada pengemasan, melibatkan pengisian, pelabelan, dan penyegelan obat agar aman digunakan dan sesuai dengan dosis telah ditetapkan. Harus menjamin identitas, mutu, dan stabilitas obat. Yang ketiga ada penyimpanan, menjamin kondisi stabilitas obat tetap terjaga sampai digunakan, termasuk kontrol suhu, waktu penyimpanan, dan pencatatan distribusi internal. Tentang CPOB di rumah sakit Pemprov nomor 12 tahun 2022. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu sistem mutu di fasilitas rumah sakit. Rumah sakit yang memproduksi obat wajib memiliki sistem mutu seperti industri farmasi. Sistem ini menjamin bahwa seluruh proses pembuatan, pengemasan, dan penyimpanan obat dilakukan secara konsisten dan memenuhi standar mutu, keamanan, serta kebersihan. Untuk yang poin kedua yaitu standar fasilitas dan proses produksi. Untuk menjaga mutu produk, rumah sakit harus melakukan validasi proses agar hasil produksi selalu sesuai standar. Menjaga kebersihan ruang produksi agar tetap steril dan terkendali. Memastikan semua alat kalibrasi secara berkala agar akurat. Mencatat seluruh proses produksi secara lengkap sebagai bukti kontrol mutu. Yang ketiga yaitu sertifikasi CPOB
Depok. Rumah sakit wajib memiliki sertifikat CPOB RS dari BPOM sebagai bukti bahwa fasilitas dan sistem produksinya telah memenuhi persyaratan cara pembuatan obat terbaik. Sertifikasi ini menjadi legalitas dan menjamin mutu obat yang dibuat di rumah. Baik, untuk selanjutnya ada CPOB sel dan jaringan. Fasilitas ini digunakan untuk memproduksi produk biologi berbasis sel atau jaringan manusia seperti terapi sel punca. Karena menggunakan bahan hidup yang sangat sensitif, prosesnya termasuk beresiko tinggi dan harus dilakukan secara steril serta aseptik untuk mencegah kontaminasi. Fasilitas wajib memiliki ruang bersih, peralatan steril, dan tenaga terlatih sesuai standar CPOB sel dan jaringan agar produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan berkhasiat. Baik, selanjutnya persyaratan fasilitas produksi. Area bersih cenderung dengan HEPA filter, zona steril terpisah dari area non steril, ventilasi dan tekanan udara positif, permukaan mudah dibersihkan dan tahan disinfektan. Yang kedua ada penyimpanan dan pengelolaan sel. Ada bank sel atau jaringan suhu terkontrol, nitrogen cair, monitoring suhu otomatis dan alarm. Setiap sel atau jaringan punya kode identifikasi yang unik. Yang ketiga yaitu dokumentasi dan pengawasan mutu. Semua proses harus terdokumentasi lengkap, terletak good documentation practice, ada quality control dan penanggung jawab teknis, validasi proses dan sterilisasi berkala. 4. Kontrol risiko biologis. Prosedur pencegahan penyakit menular seperti HIV, HBV, dan HIV. Gunakan APD lengkap, uji mikrobiologi dan virologi setiap batch. 5. Sertifikasi. Harus memiliki sertifikat CPOB, sel, dan jaringan dari BPOM. Diperoleh melalui audit dan inspeksi fasilitas. Surat izin kerja atau SIK adalah izin resmi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada apoteker dan tenaga teknisi kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi, distribusi, atau penyaluran. SIK diterbitkan setelah memenuhi persyaratan seperti memiliki STRA atau surat tanda registrasi apoteker yang masih berlaku, tempat kerja yang jelas, serta rekomendasi dari organisasi profesi. Izin menjadi bukti legal bahwa tenaga kefarmasian telah memenuhi standar kompetensi dan diizinkan menjalankan praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah teman-teman, jadi kenapa kita harus mempelajari perundang-undangan tadi? Di sini ada studi kasus PT Borneo Medica baru saja memperluas fasilitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan obat nasional. Namun dalam audit internal ditemukan masalah serius. Tenaga kefarmasian belum memiliki surat izin kerja, tata letak ruang produksi tidak sesuai alur bersih dan kotor, serta sertifikat CPOB belum diperbarui. Akibatnya mutu obat menjadi tidak stabil dan izin edar dari BPOM tertunda. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya landasan hukum dan pedoman regulasi dalam setiap kegiatan kefarmasian. Karena di balik setiap obat yang kita konsumsi ada standar mutu dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sudah kita bahas ya materi fasilitas industri kefarmasian berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009 dan peraturan BPOM terkait. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merampungkan uji sampling terhadap 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak penderita gagal ginjal akut misterius. Kepala BPOM Republik Indonesia PDK Lukito mengatakan, obat-obat tersebut telah melewati pengujian dan hasilnya aman, namun begitu pemakaiannya obat harus tetap mengikuti aturan pakai. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa ada 69 obat sirup dan tetes yang tengah diproses sampling dan pengujiannya. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya masih melakukan penelitian dan hasilnya akan segera diumumkan secara cepat dan bertahap. BPOM baru menemukan 133 obat sirup dan drop atau tetes yang tidak mengandung 4 pelarut yang diduga mencemari etilen glikol dan dietilen glikol. 4 pelarut tersebut adalah propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Dari 133 obat ini, BPOM memperluas temuan sampelnya berdasarkan sarana.
BPOM menemukan 13 produk yang aman antara lain Bodrexin Flu dan batuk PS sirup, Kalorex sirup, Fasidol drops, Vermol sirup, Fortusin sirup, dan Promedril sirup rasa jeruk. Lebih lanjut, Penny mengatakan ada 7 produk dari 102 produk yang dikumpulkan dari pasien, di mana dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai, yaitu Ambroxol HCl, Anaconidin OBH, paracetamol sirup dari Samparindo, Avi Pharma, Kimia Farma dan Mercy Pharma TM, dan 1 paracetamol drops dari Avi Pharma. Hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak, ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman, tapi akibatnya sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat, ya. Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada sore ini memberikan laporan terbaru ke Presiden terkait kasus gagal ginjal akut. Dalam keterangan pers yang disampaikan, BPOM mengungkapkan ada 2 farmasi yang akan ditindaklanjuti pada perkara pidana lantaran ada indikasi kandungan zat berbahaya, etilen glikol dan dietilen glikol pada produknya. Obat dan Makanan atau BPOM Penny Kalukito mengatakan ada 2 perusahaan farmasi yang akan ditindaklanjuti secara pidana terkait penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol dengan konsentrasi sangat tinggi. Adapun cemaran etilen glikol dan dietilen glikol diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut misterius yang telah menyebabkan 141 kasus kematian. Penny mengungkapkan zat berbahaya di dalam produknya itu tak hanya sebagai konsentrasi kontaminan, tetapi juga digunakan sebagai pelarut obat, sehingga diduga mengakibatkan gagal ginjal akut. Penny menyebutkan bahwa Deputi 4 atau Deputi Bidang Penindaklanjutan BPOM sudah ditugaskan untuk bekerja sama, baik dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya dan akan diproses secara pidana. Namun pihaknya belum dapat menyebutkan secara spesifik industri farmasi yang dimaksud karena proses hukum masih berlangsung. Kemudian yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana, ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini, sehingga untuk dua industri farmasi. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat, ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk wawasan kita semua. Pentingnya regulasi dalam menjamin mutu dan produk farmasi se-Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum.